Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali akan bahas mengenai timnas Indonesia lagi, yang dimana lagi hangat kembali isu diaspora guys ya, yang seperti tidak ada habisnya ya, terus-terusan dibahas terus ya masalah diaspora ini. Gue heran kenapa sih, kayak orang gak suka banget sama diaspora ya, heran. Dimana baru-baru ini ada seorang mantan dubes RI untuk Polandia yang bernama Peter Gonta. Dia mereka menyatakan kalau dia itu merasa malu melihat timnas yang sekarang begitu banyak sekali pemain naturalisasinya. Yang to be honest memang benar sih, banyak sih ya. Tapi untuk merasa malu, kayak gue nggak apa ya, gue nggak mikir untuk apa ya, kayak nggak perlu deh untuk sampai merasa kayak gitu. Karena seperti yang udah pernah gue bilang di video-video sebelumnya, banyak kok negara yang pakai naturalisasi. Jadi untuk malu sih harusnya enggak ya guys ya. Karena bahkan itu juga nggak masalah gitu di FIFA gitu. Malunya di mana? Toh juga mereka memang masih punya darah lokal, maksudnya punya darah Indonesia. Jadi ya nggak apa-apa dong ngebela Indonesia kan. I mean fair to fair gitu kan. Kayak kalau lokal punya kesempatan untuk pemain atau untuk membela timnas Indonesia, maka mereka yang ada di luar negeri yang punya darah Indonesia juga, entah itu dari bapak, kakek, nenek. Kalau Buit kayak udah nggak bisa ya. Kalau nggak salah kan si siapa namanya tuh Hinoki ya, terkendala masa Buit kata itu udah terlalu jauh ya. Nah intinya kalau dia sama punya darah Indonesia nggak masalah main untuk timnas Indonesia itu. Kenapa masih dipermasalahkan lagi sampai sekarang itu? Anda kalau malu ya jangan ditonton. Ya kan, gitu aja gitu kan. Kalau malu nggak agak kurang gitu ya, ya udah jangan ditonton gitu. Karena untuk sekarang ini kita akan menggunakan itu, karena ya kan lokalnya juga lagi dibangun gitu guys ya. Kan maklum liga sekarang itu kan kualitasnya masih agak rada-rada guys ya. Kalau kita mengatakan lokal yang sekarang main di liga ya paling banter ASEAN Cup itu udah kayak syukur banget gitu ya. Kalau untuk Piala Asia ya nggak bisa gitu guys. Karena menurut gue pribadi kualitas main lokal yang sekarang cuma selevel di ASEAN. Kenapa bisa begitu? Karena memang belum dikembangin. Ya itu juga karena masalah di liganya juga sih ya, yang emang kurang berkembang gitu. Walaupun belakangan ini lo ngeliat ada satu wakil Indonesia yang bisa berhasil melaju jauh di AFC Cup ya, yaitu PSM Makassar yang sampai babak final apa semifinal ya, gue lupa. Semifinal ya kalau nggak salah ya. Itu sebuah prestasi besar, mengingat itu sudah lama sekali tidak terjadi gitu guys ya. Itu terjadi itu terakhir ketika di eranya Persipura. Jadi itu ada sebuah big step untuk Indonesia gitu, untuk masalah kemajuan tingkat liga dan klub gitu. Jadi mari pertahankan itu dan mulai dikembangkan gitu guys ya. Dan mungkin nanti ya kalau itu sudah mulai bisa dikembangin, mulai ada perkembangan juga di masalah pemain muda juga di klub-klub lokal, yang akhirnya mulai bisa mendapatkan jam terbang, mulai bisa tampil lebih maksimal dan juga dominan gitu ya. Jadi nggak cuma kan sekarang kan lagi ini ya, liga sekarang kan udah pakai konsep 8 pemain asing ya, dan 6 di lapangan gitu. Kalau pemain lokal itu mulai bisa mendominasi starting line up, mulai bisa memberikan penampilan yang baik, lama-lama juga nanti mereka masuk timnas gitu. Yang lama-lama nanti juga akan kepake juga gitu. Jadi pelan-pelan Pak Supir, jangan langsung pengen buru-buru aja gitu. Kayak kesannya tuh kayak Indonesia tuh emang pengen instan, memang benar pengen instan, tapi pelan-pelan tuh di belakangnya juga ada sesuatu yang bernama progres, yang itu sedang dibangun oleh PSSI. Semoga akan terwujud ya, semoga ya kan. Ya kan kita nggak tahu kan gimana proyek kedepannya kan. Namanya juga itu kan proyek untuk 2030 ya kalau nggak salah ya, Piala 2030. Jadi kita sabar-sabar aja dulu ya, hold still ya, istilah bahasa Inggrisnya ya. Sabar aja dulu, tahan dulu ya. Jangan langsung digas gitu, karena timnas yang baik itu juga butuh liga yang baik. Ada juga timnas yang baik tanpa liga yang baik, tapi itu tidak dominan atau tidak sorry kok nggak dominan, nggak imbang gitu maksud gue ya. Jadi pelan-pelan timnas yang membaik, liga juga ikut membaik ya. Jadi itu saya dari gua untuk Bapak Peter Gonta, tolong jangan jangan dirusak lah. Kita sekarang ini lagi berkembang gitu masing-masing gitu ya. Jadi setelah timnasnya juga dikembangin, liganya juga dikembangin gitu ya. Pemain lokalnya insya Allah juga dikembangin gitu ya. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Namanya juga membangun sesuatu ya. Ibarat seperti membangun sebuah gedung, itu pondasinya harus dibangun atau harus dipikirkan dengan matang supaya gedungnya kokoh, gak ambruk ya. Ya kecuali kalau dikorupsi sih. Kalau gitu itu saya dari gue guys ya. Gue pamit. Oh ya BTW tadi ada salah satu poin dari Bapak Peter Gonta yang cukup menarik, di mana dia sempat bilang kalau ada poin di mana dia merasa ada beberapa pemain timnas sekarang yang nggak mau melepas
status Belandanya, karena nanti di masa depan dia akan membuang WNI-nya begitu saja setelah tugas timnasnya selesai. Sejauh ini gue pernah dengar berita itu, tapi gue nggak tahu pribadi apakah itu berita yang benar atau enggak, apakah itu hoax atau enggak. Kita simpan, kita keep itu untuk menjadi rumor ya, karena itu takutnya akan mengganggu konsentrasi timnas Indonesia di Piala Dunia kali ini. Jadi kita keep it dulu untuk sementara, dan kita akan lanjutkan nanti ketika ada ya. Semoga sih nggak ada sih, semoga itu benar cuma hoax dan akhirnya udah hilang begitu aja guys ya. Kalau gitu gue pamit, kalaupun ada semoga bisa diselesaikan dengan baik oleh PSSI ya. Gue pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jaya terus timnas Indonesia yang berhasil mengimbangi Arab Saudi dan Australia. Woo!